Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tata Kelola Teknologi Informasi akan mempresentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan kami kelompok dari mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi dari dosen pengampu Insinyur Hajra Asmitanging Baskom Mkom MM, yaitu kami akan mempresentasikan Master Plan Teknologi Informasi Kabupaten Lombok Timur tahun 2020-2024. Baik, ini adalah teman kelompok atau anggota kelompok kami yang dimana yang pertama ada Divanendra Putra dengan stambuk F521 20027, kemudian ada Aji Putra Ramadan dengan stambuk F521 0026. Kemudian ada Bulean, ada stambuk F521 200042, kemudian ada Muhammad Jumaidil Arham dengan stambuk F521 20039, dan saya sendiri Muhammad Irfan dengan stambuk F521 20009. Baik, yang pertama eh, bab satu ada pendahuluan. Latar belakang di mana Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten dari 10 kecamatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara geografis, wilayah Kabupaten Lombok Barat terletak antara 106 derajat sampai 117 derajat bujur timur dan antara 8 derajat sampai 9 derajat lintang selatan. Luas wilayah Kabupaten Lombok Barat adalah 896,56 km per kubik dan kilometer, dan terbagi atas 8 kecamatan. Pada tahun 2017, Kementerian Kominfo mengeluarkan panduan penyusunan layanan induk Smart City daerah sebagai bagian persiapan penyusunan rencana induk Smart City tersebut. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berinisiatif untuk menyusun dokumen Master Plan Teknologi Informasi, yaitu perencanaan pengembangan Smart Government. Visi pembangunan Kabupaten Lombok Barat untuk 5 tahun mendatang yaitu terwujudnya masyarakat Lombok Barat yang amanah, sejahtera, dan berprestasi dengan dilandasi nilai patut patuh dan maju. Berdasarkan dengan visi tersebut, maka perlu adanya peningkatan pelayanan publik untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kreatif. Saat ini, eh, revolusi industri 4.0 sebagai perkembangan peradaban modern telah kita rasakan dampaknya pada berbagai sendi kehidupan. Penetrasi teknologi yang serba disruptif menjadikan perubahan semakin cepat sebagai konsekuensi dari fenomena internet, untuk segala internet IoT. Kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau diproses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi big data. Teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengolahan data dan aplikasi cloud computing hingga kecerdasan buatan, yaitu artificial intelligence. Kemudian untuk maksud dan tujuannya itu sendiri, eh, penyusunan Master Plan Teknologi Informasi di Kabupaten Lombok Barat 2020 sampai 2024 ini adalah menyusun pedoman. Yang pertama ada menyusun pedoman pengolahan dan pengembangan layanan Smart City dan SPBE di lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Kemudian memetakan kondisi Kabupaten Lombok Barat yang berkaitan dengan aplikasi atau sistem informasi untuk mendukung layanan Smart City SPB. Kemudian merumuskan arah kebijakan pembangunan Smart City dan SPB di Kabupaten Lombok Barat. Yang terakhir, menyusun Master Plan Teknologi Informasi sebagai panduan bagi pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan mengimplementasikan Smart City dan SPB. Sementara untuk tujuan dari penyusunan Master Plan Teknologi Informasi SPBI di Kabupaten Lombok Barat 2020 sampai 2024 ini, yaitu yang pertama menyusun kerangka kerja atau framework tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat berbasis sistem elektronik dan yang efektif dan efisien. Kemudian memberikan arahan strategis pengolahan dan pengembangan sistem informasi Kabupaten Lombok Barat agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Terakhir, dokumen analisis kesiapan implementasi Smart Government akan menjadi landasan penyusunan Master Plan Smart City pada elemen pengembangan infrastruktur digital. Kemudian yang bab 4 yaitu visi, misi, dan strategi. Penentuan visi dan misi TIK atau pemerintahan perlu diselaraskan dan disinkronasikan dan diharmonisasikan dengan visi dan misi pemerintahan Kabupaten Lombok Barat. Dengan mengacu visi dan misi pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, diharapkan
Visi dan misi TIK atau pemerintahan yang menjadi fondasi penyusunan master plan teknologi informasi pemerintahan Kabupaten Lombok Barat tahun 2024 akan selaras atau inline dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Lombok Barat. Untuk mencapai visi dan misi TIK tersebut perlu disusun strategi di mana strategi tersebut mengacu pada berbagai aspek sumber data dan informasi pengelolaan sumber daya TIK pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Sumber data dan informasi utama adalah hasil survei PJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2024, rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barat tahun 2024, kebijakan dan pedoman implementasi TIK dari kementerian terkait maupun referensi lain yang sesuai dengan kebutuhan rencana pengembangan TIK Kabupaten Lombok Barat, serta pengalaman konsultan dalam menyusun rencana TIK kota lain yang menjadi portfolio konsultan. Kemudian yang pertama, kita akan membahas visi, misi, tujuan, dan saran TIK. Visi TIK adalah terwujudnya layanan smart government prima menuju birokrasi yang profesional dan inovatif. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan TIK yang terpadu di instansi pemerintahan daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintahan yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif. Dalam rangka pencapaian visi TIK, maka misi TIK adalah melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Kemudian mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas. Dan yang ketiga, membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal. Dan yang terakhir, membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan visi dan misi TIK, tujuan TIK adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kemudian mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Yang terakhir, mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan terpadu. Kemudian berdasarkan visi misi dan tujuan TIK, sasaran TIK adalah yaitu terwujudnya tata kelola dan manajemen TIK yang efektif dan efisien. Yang kedua, terwujudnya layanan TIK yang terpadu dan berorientasi pada pengguna. Ketiga, terselenggaranya infrastruktur TIK yang terintegrasi. Dan terakhir, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia, teknologi informasi komunikasi. Visi, kemudian selanjutnya eh, masih bagian visi misi. Berdasarkan telaah visi misi TIK dan analisa hasil survei, diperoleh 11 inisiatif sebagai prioritas pengembangan layanan Smart City dan SPBE di Kabupaten Lombok Barat. Yaitu yang pertama, pembentukan tim koordinasi SPBE, kedua, peningkatan kualifikasi dan jumlah SDM dengan kualifikasi PI secara terencana dan berkesinambungan, ketiga, melakukan perbaikan koneksi internet dan konektivitas internet antar unit kerja ke kantor kabupaten, khususnya intranet antar DPD di komplek kantor bupati. Keempat, penambahan dan peremajaan perangkat komputer dan perangkat pendukung. Yang kelima, mengembangkan data center terintegrasi yang dikelola oleh Diskominfo. Keenam, pengembangan sistem informasi guna mendukung implementasi layanan SPBE yang diantaranya ada sistem informasi layanan publik, sistem informasi persuratan, sistem informasi kepegawaian, sistem informasi perencanaan, sistem informasi penganggaran, sistem informasi keuangan, sistem informasi kinerja, sistem informasi pengaduan publik, sistem informasi whistleblowing system, di mana sistem informasi ini minimal harus memenuhi syarat indeks layanan SPBE di level ketiga, di mana sistem informasi harus menyediakan layanan transaksi agar pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi perencanaan kegiatan dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi perencanaan kegiatan di internal instansi pusat atau pemerintah daerah. Kemudian yang ketujuh itu masih melanjutkan yang tadi, ada pengembangan sistem informasi guna mendukung implementasi layanan Smart City, antara lain ada Smart Government, Smart Branding, Smart Economy, Smart Society, Smart Living, dan Smart Environment. Yang ke-8, penyusunan Master Plan Smart City Kabupaten Lombok Barat. Ke-9, pengembangan City Operation Command Center. Ke-10,
melakukan integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan manajemen kinerja, layanan kepengaduan publik, layanan perizinan, dan pelayanan publik lainnya yang bersifat elektronik, baik integrasi internal pemerintah daerah maupun integrasi dengan pemerintah pusat. Dan yang ke-11, pengadaan dan pengembangan sistem untuk mendukung performa pelayanan publik yang maksimal atau good and clean government yang dilakukan oleh perangkat daerah. Ke-12, pengembangan platform integrasi aplikasi-aplikasi yang telah berjalan dengan pertimbangan tugas pokok dan fungsi serta keterpaduan antara primer, data utama dan milik unit kerja. Yang terakhir, menyediakan kebijakan implementasi TIK yang menyeluruh dan menjangkau seluruh DPD, OPD. Saya akan melanjut ke bab 3, survei dan analisa kebutuhan. A. Ruang lingkup survei. Kegiatan survei ini dilakukan di 48 DPD Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat sebagai responden mengikuti lingkup survei kategori unit kerja. Jumlah itu survei kita yang survei Dinas 3 Sekda, 10 dan 6 kecamatan dan 8 inspektorat. Total jumlah responden itu 48. Daftar peringkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lombok Barat menjadi responden survei. Meliputi ada 10. Yang pertama Inspektorat Kabupaten, 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ketiga Dinas Kesehatan, 4 Dinas Sosial, 5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 6 Dinas Perumahan dan Permukiman, 7 Satuan Polisi Pamong Praja, 8 Dinas Pemadam Kebakaran, 9 Dinas Perhubungan, yang terakhir Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. B. Permasalahan dan kendala pelaksanaan. Permasalahan dan kendala yang muncul selama masa survei adalah sebagai berikut. Yang pertama itu form survei sudah didistribusikan beberapa waktu sebelumnya. Terdapat cukup banyak form survei yang belum diisi yang tersalib sehingga DPD diberikan form baru dan proses pengisian form survei langsung didampingi oleh konsultannya. Yang kedua, informasi yang ada di form survei memang seharusnya dikumpulkan dari beberapa bagian yang berbeda, yaitu bidang perencanaan, bidang TI, operator, dan pengambilan keputusan. Interview lapangan dilakukan dengan melibatkan beberapa panggung masing-masing bidang tersebut. Infrastruktur pendukung kerja. Yang pertama itu metro area network atau MAN dan internet. Jaringan metro area network di Kabupaten Lombok Barat sudah tersedia sehingga internet di DPD dikelola oleh Diskominfo. Berdasarkan grafik 3 secara keseluruhan unit kerja mencapai 100%. Telah memiliki koneksi internet seperti yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini. Ketersediaan jaringan internet di masing-masing unit kerja sudah cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Barat sudah mempersiapkan langkah awal menuju SPBE. Dan yang kita lihat itu ada memiliki perbandingan ketersediaan internet dan performa internet. Provider koneksi internet mayoritas dari Telkom seperti IndiHome dan koneksi dari Diskominfo Kabupaten Lombok Barat sebanyak 44 OPD. Menggunakan provider koneksi internet yang berasal dari Telkom dan 2 OPD mendapatkan sumber dari internet dari Diskominfo. Kecepatan unggah 10 Mbps atau lebih tinggi umumnya dianggap cepat karena mereka dapat dengan mudah menangani aktivitas unggahan dari rata-rata penggunaannya. Misalnya Skype atau Zoom merekomendasikan kecepatan unggah 1,2 Mbps atau lebih tinggi untuk panggilan video HD. Mengunggah file besar seperti file 700 MB harus kurang dari 10 menit dengan koneksi unggah 10 Mbps.
untuk mengamati besaran bandwidth yang diterima oleh tiap perangkat. Tim Tekno mengkategorikan besaran bandwidth berdasarkan dari kebutuhan penggunaannya. Browsing, chat, video streaming, dan sebagai berikut. Yang seperti berikut ini ada foto yang ini memiliki kategori minimum, sedang, dan lancar. Dan local area network itu memiliki jaringan lokal atau LAN di tiap DPD. Dari grafik di bawah dapat diketahui bahwa 4,78% di 22 DPD yang mempunyai ketersediaan jaringan lokal atau LAN. Sedangkan 52,2% di 24 DPD belum mempunyai LAN. Apabila dilihat dari sisi performa LAN pada tiap DPD, maka 34,9% 14 DPD mempunyai performa LAN yang lancar yang memiliki 51,2% di 22 DPD yang mempunyai performa LAN yang sangat putus. Yang bisa kita lihat ketersediaan LAN dan performa LAN itu sangat-sangat jauh berbeda. Ini akan memberikan efisiensi dalam proses kinerja di internet unit kerja, mempercepat proses pertukaran file atau file sharing, mempermudah proses penggunaan perangkat pendukung secara bersama-sama, serta akan mempermudah proses pengadaan dan pengelolaan koneksi internet pada masing-masing perangkat yang dituju. Berdasarkan grafik 6 menunjukkan bahwa tim pengelola jaringan juga masih akan memiliki tugas yang sangat penting untuk melakukan penambahan pada unit kerja yang belum memiliki LAN. Hal ini dikarenakan mayoritas DPD belum memiliki LAN, sedangkan pada unit kerja yang sudah memiliki LAN dibutuhkan perbaikan dan pemeliharaan koneksi LAN. Pada sebagian besar unit kerja, potong jolinnya. Oke, koneksi yang reliable akan mereduksi barrier implementasi sistem informasi. C itu WiFi. Sering kita memenuhi kebutuhan akan jaringan internet yang merubah penggunaan WiFi. Berdasarkan hasil survei terlihat bahwa hampir keseluruhan responden 8 OPD memiliki 100% dalam memiliki jaringan WiFi untuk terkoneksi dengan internet. Terdapat 24 OPD menyediakan koneksi WiFi yang hanya diakses terbatas, private connection, untuk internal OPD-nya, dan 22 OPD 47,8 yang menyediakan koneksi bagi masyarakat, public connection, penggunaan LAN maupun WiFi untuk terkoneksi dengan internet membutuhkan perencanaan yang matang, yaitu dengan mempertimbangkan cost benefit serta membuat kebijakan untuk memastikan penggunaan bandwidth dapat optimal dan mendatangkan benefit bagi pemerintah dan daerah dan masyarakat. Yang ketiga itu sistem informasi. Terdapat 71 aplikasi sistem informasi yang digunakan oleh DPD di Kabupaten Lombok Barat. Daftar-daftarnya itu ada di bawah ini, yang bisa saya ambil hanya 3. Yang pertama NTP Care. Aplikasi ini dikembangkan untuk merespon pengaduan masyarakat pada pemerintah secara langsung atau real time tanpa melalui prosedur protokoler. Yang kedua, EDEMU, aplikasi perizinan IPPT, IMB, IUMK. Yang ketiga, CMS,
panjangannya Cash Management System, aplikasi yang dikembangkan untuk transaksi non-tunai. Yang terakhir itu SWOT, Analisis Teknologi Informasi dan Komunikasi. SWOT analysis adalah singkatan dari strengths atau keunggulan, weakness atau kekurangan, opportunities atau peluang, threats atau tantangan. Analisis ini merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi isu-isu internal dan eksternal terkait implementasi SPBE dengan menggunakan SWOT analysis. Maka dapat dipetakan strategi implementasi SPBE sebagai berikut. Ini gambar tersebut. Ini saya ambil dari jurnal. Memiliki komposisi SDM, SOT. Jumlahnya 8, jumlahnya untuk W-nya kekurangannya 8, untuk peluangnya memiliki kompetisi dasar, mempunyai kompetisi TIK, dan dapat diperlukan ditingkatkan jumlahnya melalui pelatihan secara berkala untuk mereduksi kendala saat implementasi aplikasi tersebut. Oke, baik, selanjut di bagian saya itu ada bab 4. Di bab 4 itu ada pengembangan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Poin pertama itu ada sistem informasi. Yang pertama ada baseline kondisi sistem informasi. Sistem informasi yang berjalan di pemerintahan Kabupaten Lombok Barat sudah cukup banyak, yakni 70 aplikasi pada 48 perangkat daerah yang menjadi responden survei. Yang kedua ada belum seluruh fitur aplikasi yang sudah berjalan tersebut sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan proses bisnis di perangkat daerah. Yang berikut ada terdapat 43 aplikasi yang diusulkan oleh perangkat daerah untuk dibangun dalam 5 tahun mendatang. Kategori aplikasi kritis PB yang belum didukung oleh aplikasi yang saat ini berjalan adalah layanan Anastat, Dinas, dan Website Going System. Di masa mendatang, jumlah aplikasi pemerintahan Kabupaten Lombok Barat setidaknya akan mencapai 129 aplikasi. Perlu disusun arsitektur sistem informasi untuk mempermudah proses pengolahan, pemeliharaan maupun pengembangan lanjutan aplikasi. Selain itu, untuk mempermudah proses pengolahan data terhadap 129 aplikasi dan juga melakukan simplifikasi, jumlah aplikasi dapat ditempuh beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama itu ada standarisasi platform dan desain aplikasi. Inisiatif ini dapat dilakukan untuk website-website milik perangkat daerah. Inisiatif ini akan dapat secara signifikan mengurangi effort pembayarannya. Yang kedua ada integrasi fungsi. Inisiatif ini menggabungkan aplikasi-aplikasi yang secara domain, fungsi memiliki keterkaitan erat, memiliki ketergantungan kebutuhan data yang sangat tinggi. Tiga ada development aplikasi sesuai domain functional level. Inisiatif ini dimaksud untuk menambahkan value added dari aplikasi existing yang berjalan dengan menambahkan fungsi dari aplikasi yang memiliki komponen komplementari. Poin 2 itu ada target arsitektur sistem informasi. Desain arsitektur sistem informasi perlu mempertimbangkan inisiatif pengembangan sistem informasi yang diusulkan oleh perangkat daerah di masa mendatang. Inisiatif tersebut akan berkembang dan bertambah seiring dengan kebutuhan proses. Nah, di perangkat daerah. Oleh sebab itu dibutuhkan pengaturan pengembangan sehingga kelak perkembangan jumlah aplikasi masih dapat dikelola dengan baik. Berikut ada mempertimbangkan pengelompokan aplikasi dan di manajer SPB dihasilkan desain aplikasi sebagai berikut. Ini contoh gambarnya. Arsitektur sistem informasi dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada operational of application player. Pada bagian ini akan terdapat aplikasi-aplikasi yang akan mendukung perangkat daerah dalam proses operasional utama di unit kerjanya. Yang kedua ada integrated layer. Bagian ini ditujukan untuk aplikasi platform, modul, service, dan berfungsi menjadi mediasi antara layar operasional dengan layar akses layer. Pada bagian akses layer ini ditujukan untuk aplikasi yang berfungsi memanfaatkan data secara kompleks. Yang berikut ada layar arsitektur. Pada bagian ini terdapat database milik masing-masing aplikasi dan juta perangkat jaringan dan server yang akan dijabarkan lebih detail dalam bagian selanjutnya. 3 pilihan teknologi. Poin A, yang pertama itu ada scripting language. Teknologi scripting PHP dikombinasikan dengan HTML serta JavaScript yang menghasilkan sebuah aplikasi berbasis web yang mampu dibuka dan disajikan dalam berbagai ukuran layar. Hal inilah yang kemudian sering disebut dengan web responsive.
Python adalah bahasa pemrograman interface prinsip lunak. Python lebih menekan pada perbedaan agar mudah untuk memahami sintaks. Java adalah bahasa pemrograman multi-program dan multi-device berbasis kelas. Kotlin merupakan bahasa pemrograman modern yang bersifat stable yang dapat dijalankan di atas telepon Java Virtual Network atau JVM. Flutter adalah sebuah framework aplikasi mobil sumber terbuka yang diciptakan oleh Google. Poin B itu ada liberated document. Variasi output dari sistem informasi berbentuk file, PDF, SQL, maupun RTF. Sangat multak dibutuhkan hal ini untuk mengantisipasi bagaimana kebutuhan formatting oleh pihak eksternal. Cukup banyak internet berbagai library yang semakin banyak pengguna dalam menghasilkan sebuah output bervariasi. Poin ketiga itu ada database engine. Database engine merupakan komponen penting dalam sebuah sistem. Di sini seluruh data daripada akan disimpan. Jenis relational database manajemen dipilih untuk melakukan aplikasi. Dua yang cukup populer digunakan adalah MySQL dan Oracle. Perset SQL adalah sebuah sistem basis data yang disebarluaskan secara bebas menurut penyanyian ekstensi BSD. MariaDB adalah sistem manajemen database relasional yang dikembangkan dari MySQL. MariaDB dikembangkan oleh komunitas pengembang yang sebelumnya berfungsi untuk database MySQL. Yang penumpang itu ada SSD atau Single S Engine Day. Guna mempermudah dalam mengakses aplikasi yang bergabung dalam sebuah solusi sistem integrasi yang diperlukan implementasi dari konsep single. Nah, konsep ini memungkinkan pengguna untuk login hanya pada satu aplikasi tertentu dan selanjutnya secara otomatis terlogin pada aplikasi lain. Baik, yang kelima itu ada integritas data dan platform integritas. Yang pertama itu ada WS02 yang merupakan platform integritas berlisensi open source yang mendukung berbagai jenis layanan PS0. Menawarkan keuntungan platform manajemen sebagai service oriented arsitektur SOA yang mudah untuk diintegrasikan dan mendukung layanan berbasis cloud. Yang kedua itu ada Mantra. Aplikasi Mantra manajemen perangkat kerja integritas sistem informasi elektronik dengan menyambungkan layanan berbasis web. Yang pertama itu ada aplikasi Mantra dapat difungsikan menjadi dua layanan, yaitu pertama ada sebagai penyedia layanan data yang terhubung ke database dinamakan API Web Service, sehingga dengan fungsi ini dapat memudahkan perbuatan web API secara interaktif melalui grafik user interface berbasis web. Yang kedua ada sebagai penyedia hubungan layanan atau proxy service yang terhubung dengan layanan lain dinamakan GSB. Tujuannya untuk mengatur akses interface antara web, API, dan aplikasi. Selanjutnya ada infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama ada baseline kondisi infrastruktur TIK. Jumlah perangkat dikomparasi dengan jumlah SDM di beberapa OPD masih belum memadai, terutama di klaster sekretariat, daerah, dan kantor. Sementara pada klaster dinas, badan, kecamatan, dan inspektorat, jumlah perangkat lebih banyak dibandingkan jumlah sumber daya manusia dengan kualifikasi basic TI. Penggunaan perangkat secara sharing dan bergantian tidak direkomendasikan karena dapat menurunkan produktivitas dan membuka celah privasi dan keamanan aplikasi. Selanjutnya ada network infrastruktur. Infrastruktur jaringan merupakan kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan terdiri dari router, server, backbone, network protokol, dan network access. Infrastruktur dapat berupa infrastruktur terbuka atau internet dan infrastruktur tertutup atau private. Mereka dapat beroperasi melalui koneksi jaringan kabel atau jaringan wireless atau kombinasi antar keduanya. Nah, ini contohnya. Oke, lanjut. B, host infrastruktur. Host infrastruktur terdiri dari 4, yaitu server aplikasi, server database, storage area network, dan data warehouse. Oke, pada contoh kasus ini kita mengambil dinas Kominfo dan kita mengambil contoh virtualisasi server. Nah, jika biasanya suatu aplikasi menggunakan satu operating system dan menggunakan satu hardware tertentu, virtualisasi server memungkinkan suatu hardware digunakan bersama-sama lebih dari satu operating system dan lebih dari satu aplikasi. C, data center dan disaster recovery center, pusat data, adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menjaga keberlangsungan layanan dan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting sistem elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia. D. Infrastruktur manajemen. Pusat layanan data atau data center saat ini menjadi infrastruktur yang penting untuk mendukung kolaborasi dan optimalisasi jaringan data antar satuan kerja. Sementara di sisi lain, aspek keamanan, pengelolaan perangkat yang kompleks, dan sumber energi yang besar menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Untuk itu, diperlukan infrastruktur manajemen untuk mengelola infrastruktur TI. Infrastruktur manajemen akan sangat membantu dalam mengelola seluruh aset IT secara fisik dalam satu panel terintegrasi. Proses uji kelayakan, uji kesalahan, otomatisasi fungsi, monitoring, dan melakukan tugas-tugas manual peralatan yang terhubung menjadi lebih efisien dengan hasil yang lebih terukur. Kesalahan dan risiko dapat dicegah dan lebih terprediksi. Bagian C ada tata kelola. Pertama, target arsitektur tata kelola SPBE. Tim koordinasi SPBE ya. Ini adalah struktur. Bisa dilihat dari bupati turun ke ketua tim pengarah SPBE, terus sampingnya ada OPD, leading sektor TIK. Di bawahnya ada beberapa koordinator yang menunjang SPBE. B. Desain organisasi pelaksanaan TIK. Kapasitas Dinas Kominfo sebagai organ manajemen pelaksanaan TIK atau perangkat daerah mengelola TIK perlu ditingkatkan untuk mendukung pencapaian tujuannya instansi yang didukung oleh TIK, serta untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan rencana induk SPBE. Nah, bisa dilihat dari struktur ini, Pak Dinas, di bawahnya ada sistem yang mendukung, yaitu koordinator sistem informasi, koordinator security, koordinator IT infrastruktur, dan koordinator implementasi. Koordinator sistem informasi. Di bawahnya ada beberapa tim lagi dari 4 tim. Pertama, tim cluster infrastruktur dan pengembangan wilayah. Itu adalah vendor-vendor di bawahnya. Tim cluster ekonomi juga ada vendor. Tim cluster pemerintah dan sosial budaya itu ada vendor juga. Dan tim cluster integrasi dan analitik. Nah, ini adalah tim-tim programmer untuk pengembangan dari SCBE. 2 ada koordinator infrastruktur TIK. Jadi di bawahnya ada tim network, jaringan, tim server, dan tim prasarana. Ketiga ada koordinator security. Di bawahnya ada tim security aplikasi, tim security infrastruktur. Di mana tim IT ini, security ini, dia yang menjaga keamanan sistem dari sistem yang akan kita bangun. Keempat ada koordinator implementasi. Nah, tim helpdesk di perangkat daerah. Dan tim ini yang membantu jalannya proyek ini berlangsung dengan baik. Terus kebijakan dan SOP implementasi SPBE. Ini ada contoh alur proses pengadaan TIK dan proses penggunaan TIK-nya. Dilihat, yang pertama ada perangkat daerah, yang kedua ada Dinas Kominfo, yang ketiga ada unit layanan, terus dia ke samping ke vendor, produk layanan, dan kembali ke perangkat daerah. Terus ini adalah SOP alur proses penggunaan. Terus yang keempat ada manajemen risiko SPBE. Nah, seperti yang kita ketahui, setiap kita melakukan suatu aktivitas, pasti ada beberapa risiko yang akan terjadi. Maka diperlunya identifikasi risiko, analisis, dan evaluasi risiko. Nah, ini ada beberapa tahapan yang tadi, sesuai apa yang di sini. Yang pertama, menetapkan konteks. Menentukan ruang lingkup dan periode penerapan manajemen risiko. Mengidentifikasi pemangku kepentingan, menetapkan kategori risiko, menetapkan kriteria risiko, menetapkan matriks analisis risiko, dan level risiko. Yang kedua ada komunikasi dan konsultasi. Komunikasi dan komunikasi membantu dapat membantu para pemangku kepentingan yang relevan dalam memahami risiko sebagai dasar dalam membuat keputusan dan alasan dilakukannya suatu aksi yang diperlukan. Yang ketiga ada penilaian risiko. Itu adapun tahap-tahapnya. Yang pertama ada identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Yang keempat ada penanganan risiko. Adapun tahap-tahapnya yaitu A. Memilih opsi penanganan risiko yang akan dijalankan. B. Menyusun rencana tindak penanganan risiko. Dan C. Menetapkan level risiko residuan harapan. Kelima ada pemantauan dan tinjauan ulang. Nah, terus itu ada beberapa tahap lagi. Pertama, pemantauan berkelanjutan atau ongoing monitoring. Yang B. Pemantauan berkala. C. Review. Dan D. Audit manajemen risiko. Oke, cukup sekian dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Dipani Edira Putri akan membahas terkait bab 5, yaitu roadmap sistem pemerintahan berbasis elektronik
di Kabupaten Lombok Barat. Nah, bagaimana sih cara mereka menentukan prioritas pengembangan dalam berbagai Baik, selanjutnya saya Divani Dira Putri akan melanjutkan pembahasan terkait bab 5 yaitu roadmap sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang pertama adalah prioritas pengembangan. Bagaimana sih Kabupaten Lombok Barat itu memprioritaskan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektroniknya? Di sini dijelaskan bahwa ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah Matrix Impact Implementation. Matrix Impact Implementation itu kita bisa membacanya dengan cara kita lihat di bawah kan dia ada implementation. Berarti implementation itu ada kategori high dan low dan impact itu juga ada high dan low. Kalau misalnya dia berada di kuadran nomor 1 berarti dia memiliki implementasi yang easy, yang mudah dan memiliki impact yang besar. Nah, ini bisa menjadi prioritas utama dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya, kalau misalnya dia berada di kuadran 4, berarti dia implementasinya itu high atau sulit, dan dia memiliki impact yang low. Jadi dia pengimplementasiannya susah, tetapi impact yang diberikan juga low, sehingga prioritas pengerjaannya pun akan berada di bawah dari implementasi yang berada di kuadran 1, seperti itu. Yang kedua, prioritas pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik bisa dilakukan dengan bagian strategi prioritas pengembangan aplikasi, di mana aplikasi yang sifatnya mendukung pelayanan publik dan yang menyentuh jajaran eksekutif pimpinan akan didahulukan. Hal-hal yang dimaksud agar masyarakat dan pimpinan sebagai pemangku kepentingan utama pemerintah dapat memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan aplikasi secara keseluruhan. Kemudian dilanjutkan dengan aplikasi-aplikasi yang ditujukan untuk mengefisiensikan kolaborasi antar unit kerja, dan yang terakhir, aplikasi-aplikasi yang sifatnya untuk kalangan bisnis dan investor dibangun manakala secara internal institusi sudah siap dan dukungan dari masyarakat dan pimpinan Pemda terus diberikan dukungan secara penuh terhadap pengembangan mandat SPDE. Jadi yang pertama itu dari internal pemerintahnya dulu, terus yang berkaitan dengan masyarakat, dan yang ketiga berkaitan dengan investor. Nah, dari yang dijelaskan tadi, di sini Kabupaten Lombok Barat menggunakan Matrix Impact Implementation, di mana implementasi yang memiliki impact yang besar dan mudah diimplementasikan. Salah satunya ada AP Siap, aplikasi belanja online, dan lain-lain. Di mana untuk kategori ini, di kategori kuadran 1 ada 20 sistem. Sedangkan untuk yang implementasinya biasa mudah, belum. Baik, selanjutnya saya Divani Adita Putri dengan NIM F521200027 akan menjelaskan terkait bab 5 yaitu roadmap sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dengan pembahasan pertama adalah prioritas pengembangan. Nah, dalam memprioritaskan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada Matrix Impact Implementation. Bagaimana sih cara kita membacanya? Nah, bagi teman-teman, untuk pertama teman-teman lihat di bagian bawah yang horizontal itu implementation, di mana kalau dia berada di kuadran nomor 1 berarti dia easy. Easy itu berarti implementasinya mudah dan dia memiliki impact yang besar. Jadi cara membacanya itu dari kanan terus ke atas, kanan ke atas. Nah, terus kalau misalnya dia berada di kuadran 4 berarti dia implementasinya itu hard, sulit, dan impact-nya itu low. Berarti impact-nya itu biasa-biasa saja atau tidak sebesar di kuadran 1. Jadi untuk prioritasnya akan
didahulukan yang berada di kuadran 1, baru yang ada di kuadran 2, 3, atau 4. Nah, selain itu, untuk prioritas pengembangan juga teman-teman bisa dilakukan dengan menggunakan bagian strategi prioritas pengembangan aplikasi, di mana aplikasi-aplikasi yang sifatnya mendukung pelayanan publik dan yang menyentuh eksekutif dan pimpinan itu akan didahulukan. Jadi, untuk tingkat manajemen aplikasi-aplikasi untuk manajerial itu akan didahulukan pembuatannya. Selanjutnya, untuk yang prioritas kedua yaitu aplikasi-aplikasi yang ditujukan untuk mengefisiensikan kolaborasi antar unit kerja. Hal ini dimaksudkan agar proses secara internal dapat dioptimalkan sehingga proses layanan kepada masyarakat dan pelaporan kepada eksekutif dapat dilakukan menjadi lebih efisien. Dan prioritas yang ketiga adalah aplikasi-aplikasi yang sifatnya untuk kalangan bisnis dan investor dibangun manakala secara internal institusinya sudah siap. Nah, di sini Kabupaten Lombok Barat ternyata menggunakan prioritas pengembangan menggunakan matrix impact implementation, di mana bisa kita lihat bahwa di sini ada high EG, berarti impact-nya besar dan dia mudah diimplementasikan. Beberapa contoh yang akan jadi prioritas, yang pertama adalah APA siap, terus aplikasi belanja online, aplikasi tanda tangan elektronik, dan lain-lain. Di sini terdapat 20 sistem yang akan diprioritaskan. Selanjutnya ada yang impact-nya low dan implementasinya juga mudah. Nah, di sini ada 4 sistem yang akan dibuat, yang salah satunya adalah IPAK. Selanjutnya, untuk impact yang besar dan implementasinya juga sulit, di sini terdapat 15 sistem yang akan dibuat. Salah satunya ada aplikasi pengendalian inflasi daerah, bike sharing, dashboard comment center, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk yang impact-nya low dan implementasinya sulit atau susah, itu ada sekitar 20 aplikasi. Salah satu dan salah duanya itu adalah aplikasi izin penelitian, aplikasi parpol, aplikasi pendaftaran ormas, dan lain-lain. Nah, di sini kita lanjut ke materi kedua, yaitu program kerja. Yang pertama ada program kerja terkait pengembangan aplikasi, di mana deskripsinya pengembangan aplikasi yang diusul oleh perangkat daerah menjadi prioritas utama yang paling mudah untuk diimplementasikan dan memberikan impact yang signifikan. Dengan spesifikasi, tadi sudah kita tentukan bahwa salah satunya adalah APA siap, di mana di sini juga diberikan beberapa tahapan-tahapan yang mana sih yang akan diimplementasikan duluan. Untuk tahap 1, salah satu yang akan diimplementasikan duluan adalah APA siap, teman-teman bisa lihat. Selanjutnya untuk tahap 2 ada sistem deteksi titik api, dan di tahap ketiga salah satunya yang akan diimplementasikan adalah aplikasi pengendalian inflasi daerah. Jadi teman-teman bisa lihat dulu. Oke, kita lanjut ke pengembangan aplikasi. Nah, pengembangan aplikasi ini masih masuk di subtema sistem informasi. Yang pertama untuk tahap keempat, teman-teman, tadi kita lanjut ke dari pembahasan sebelumnya. Untuk tahap 4 yang akan dikerjakan salah satunya adalah aplikasi izin penelitian dengan indikator pencapaian yaitu terimplementasikannya aplikasi-aplikasi tersebut. Siapa sih yang akan kerja? Ternyata yang akan kerja adalah Diskominfo dan OPD terkait. Pelaksanaannya sesuai dengan karena master plan ini berada di 2020 sampai 2024, maka pelaksanaannya pun akan ada di tahun seperti itu. Untuk keterangannya sendiri, pengembangan dapat dilakukan secara mandiri dengan bantuan Diskominfo. Jadi, karena unit kerja pelaksana ada OPD terkait, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa melibatkan Diskominfo juga. Lanjut, yang selanjutnya program kerja ada upgrade aplikasi, di mana melakukan perbaikan terhadap aplikasi existing yang menurut perangkat daerah masih berfungsi. Jadi di sini aplikasi-aplikasi sebelumnya yang dirasa masih perlu dan memiliki impact yang besar, maka akan dilakukan upgrade aplikasi. Untuk spesifikasinya sendiri yang akan di-upgrade itu salah satunya adalah e-Posyandu dan e-Puskesmas. Indikatornya pasti terupdate-nya aplikasi tersebut. Unit kerja yang melakukan itu adalah Diskominfo dan OPD terkait. Selanjutnya untuk unit kerja ataupun pelaksanaan itu sebenarnya hampir sama terkait program kerja. Nanti kalau ada yang berbeda akan saya bacakan juga. Yang ketiga,
Yang ketiga itu ada penyusunan panduan integrasi e-government. Nah, di mana deskripsinya ini penyusunan dokumen panduan integrasi e-government untuk memberikan panduan mengenai integrasi aplikasi dan data sebagai referensi akses data primer milik perangkat daerah. Spesifikasinya ini apa sih yang perlu ada di penyusunan panduan integrasinya nanti? Yang pertama adalah ada kamus data, ada regulasi akses data, ada arsitektur platform integrasi, ada teknologinya, dan ada roadmap-nya. Nah, untuk indikator pencapaiannya sendiri, yang pasti adanya tersedianya dokumen panduan tersebut. Selanjutnya ada pengembangan platform integrasi e-government. Yang pertama, untuk deskripsinya sendiri, dilakukan pengembangan platform integrasi yang memungkinkan aplikasi-aplikasi yang saat ini berjalan dapat terintegrasi satu sama lain. Nah, hal ini digunakan agar terjadi pertukaran informasi dan data antar OPD terkait, sehingga dapat dilakukan dengan mudah dan efisien. Nah, spesifikasinya apa saja sih? Yang pertama ada penyediaan infrastruktur, ada membangun web service, mengembangkan sistem monitoring, aktivitas operasional dan pemeliharaan, dan mempermudah dokumen teknis pada platform yang dikembangkan. Indikatornya apa sih yang perlu dicapai? Yang pertama, tersedianya platform integrasi dan corporate layanan integrasi. Unit kerjanya siapa sih? Nah, di sini yang berhak membuatnya adalah Diskominfo. Nah, pelaksanaannya kapan? Di tahun 2021. Selanjutnya ada pengembangan data warehouse dan dashboard. Apa sih gunanya? Yaitu untuk mendukung percepatan implementasi integrasi lintas perangkat daerah dan juga menyediakan aplikasi untuk level pimpinan, maka perlu untuk dibangun aplikasi tersebut. Untuk spesifikasinya apa sih? Yang pertama ada report folder, data mining dan warehouse, integrasi back office application, dan aplikasi dashboard. Nah, indikator pencapaiannya apa? Yaitu untuk mengimplementasikan adanya data warehouse dan juga dashboard. Unit kerjanya siapa? Diskominfo dan OPD terkait. Pelaksanaannya di tahun 2022 sampai tahun 2023. Selanjutnya ada implementasi integrasi aplikasi. Proses implementasi integrasi antar aplikasi sesuai dengan dokumen panduan integrasi dan dibangun di atas platform integrasi. Spesifikasinya yaitu menyediakan layanan yang membaca data dari database internal dan mengkonversi data dalam bentuk service yang dapat dibaca oleh server service. Yang kedua, membaca service dari server service dan mengkonversi menjadi data yang dapat diinsert pada database internal. Indikator pencapaiannya adanya presentasi corporate layanan integrasi aplikasi. Unit pelaksananya adalah Diskominfo. Selanjutnya ada pemeliharaan aplikasi, di mana untuk deskripsinya sendiri, pemeliharaan dan upgrade pada seluruh sistem yang telah dimiliki perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan kontinuitas penggunanya. Spesifikasinya itu melakukan pengecekan secara rutin, melakukan perbaikan, mempertahankan agar tetap berjalan secara optimal, dan melakukan upgrade patch keamanan. Indikator pencapaiannya aplikasi berjalan lancar secara real time. Yang akan untuk kerja pelaksananya sudah pasti Diskominfo, tahun pelaksanaannya 2021 sampai 2024. Selanjutnya kita ke program kerja yang kedua. Tadi kan sistem informasinya. Yang selanjutnya ada infrastruktur. Infrastruktur yang pertama adalah pengembangan data center. Nah, di sini diperlihatkan bagaimana sih desain data center nanti yang akan dibangun. Mungkin teman-teman bisa lihat dulu. Nah, seperti ini ada ruang genset, meeting room, ops room, dan server room. Selanjutnya, dari gambar tadi dijelaskan di sini bahwa data center merupakan pusat perangkat server, storage, dan jaringan berada. Spesifikasinya, letak data center menjadi satu gedung dengan kantor Diskominfo, ruang minimum berukuran 8x4 meter persegi, ada perangkat server, ada perangkat storage, ada perangkat jaringan, ada aplikasi virtualisasi server, dan membuat Genesis Silent berkapasitas daya 10-2000 kVA. Indikator pencapaiannya tersedianya pusat layanan data sesuai dengan standar peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Unit pelaksana kerjanya sudah pasti Diskominfo pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Selanjutnya, bagian infrastruktur yang kedua, ada pengembangan jaringan internet. Deskripsinya penambahan sambungan baru dan memperbaiki kondisi jaringan LAN.
Spesifikasinya, jaringan dalam ruangan menggunakan kabel UTP Cat6 sesuai standar. Dan indikator pencapaiannya itu seluruh satuan kerja sudah terhubung dengan jaringan LAN tersebut. Pengembangan jaringan utama. Selanjutnya ada pengembangan jaringan utama ini terdiri atas proses perencanaan dan eksekusi, di mana spesifikasinya teman-teman bisa baca. Salah satunya ada desain topologi jaringan dan estimasi biaya pengembangan. Nah, indikator pencapaian ini apa? Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan intranet dan internet. Unit kerja yang menjadi pelaksana sudah tentu Diskominfo, pelaksanaannya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Selanjutnya ada pengembangan desain command center di sini. Teman-teman bisa lihat ada juga desain monitoring room-nya dengan penjelasan. Command center adalah ruang yang difungsikan untuk pusat kendali, visualisasi, integrasi data, baik yang diperoleh melalui online, offline, internal, maupun dari eksternal. Spesifikasinya apa sih dari ruangan-ruangan tadi yang sudah didesain? Pertama ada display well, perangkat teleconference, software dashboard dan data warehouse, ada silent PC, jaringan yang terkoneksi lokal dengan data center dan internet, ruang meeting, ada juga catur daya listrik. Indikator pencapaiannya apa? Yang pertama, tersedianya command center yang fungsional. Unit pelaksananya sudah tentu Diskominfo yang dilaksanakan pada tahun 2023 sampai dengan 2024. Selanjutnya ada penambahan dan upgrade perangkat kerja. Deskripsinya, di sini akan ada penambahan perangkat kerja, yaitu PC atau laptop dan aplikasi perkantoran. Indikator pencapaiannya, tersedianya perangkat kerja yang memadai. Unit kerjanya sudah tentu Diskominfo dan OPD terkait yang ingin ada penambahan perangkat. Dan pelaksanaannya pada tahun 2020 sampai tahun 2024. Selanjutnya ada tata kelola TI. Nah, di sini perlu disusun kebijakan untuk mengatur implementasi tata kelola teknologi informasi. Spesifikasinya, kebijakan TIK yang perlu disusun antara lain menyusun peraturan kepala daerah tentang implementasi TIK, teknologi informasi komunikasi, kebijakan penggunaan teknologi, kebijakan penggunaan OS, kebijakan penggunaan aplikasi, kebijakan penggunaan email, dan lain-lain. Indikatornya apa sih dari tadi disusun? Perlu adanya terbentuknya dokumen SOP dan tersedianya kebijakan implementasi TIK. Siapa sih yang akan membuat hal tersebut? Ternyata yang akan membuat adalah Diskominfo dan unit kerja terkait. Pelaksanaannya, karena ini hanya menyusun kebijakan, diharapkan pelaksanaannya hanya 1 tahun di tahun 2020 sampai tahun 2021. Terus selanjutnya ada penyusunan standar operasional TIK, yaitu standar untuk mengatur dan mempermudah implementasi TIK. SOP yang perlu disusun itu ada lumayan banyak. Salah duanya itu ada SOP akses ruang server, SOP backup dan restore data, dan SOP perubahan bandwidth. Indikator pencapaiannya apa? Terjadinya SOP implementasi TIK. Unit kerjanya yaitu Diskominfo. Karena ini juga hanya menyusun prosedur dan SOP, maka pelaksanaannya diharapkan hanya selama 1 tahun, yaitu sudah bisa selesai dalam 1 tahun, yaitu tahun 2020 sampai tahun 2021. Nah, ini teman-teman bisa lihat roadmap SPBE 2020 sampai tahun 2024 dari yang tadi kita sudah jelaskan. Di sini dibuatkan seperti jadwal kapan sih harus selesai dan siapa sih OPD yang terkait. Seperti di sini teman-teman bisa lihat, kita akan membahas satu-satu. Yang pertama ada untuk pengembangan aplikasi, teman-teman bisa lihat aplikasi APA SIAK. Dia itu untuk pengerjaannya pada tahun 2020, OPD pengampunya itu adalah Disduk Capil. Selanjutnya di sini ada sekitar 26 sampai tahun 41. Ini lumayan banyak, ini sampai 59-an. Untuk sistem informasinya sendiri, program kerja sistem informasi itu lumayan banyak yang perlu dilakukan dan sudah dijelaskan siapa sih OPD pengampunya yang akan membantu Diskominfo. Selanjutnya untuk upgrade aplikasi, tadi kan sudah kita jelaskan ada iPosyandu dan iPuskesmas. Nah, tahun pelaksanaannya itu juga tahun 2020 yang OPD terkait ada Dinkes. Terus untuk pengelolaan salah satunya adalah pengembangan program data warehouse dan dashboard yang dilaksanakan pada tahun 2020
2022 sampai tahun 2023 dengan OPD terkait itu di Kominfo. Untuk infrastruktur, salah satunya ada pengembangan data center mulai tahun 2021 sampai tahun 2024 dengan OPD terkaitnya itu di Kominfo. Selanjutnya untuk tata kelola sendiri, penyusunan SOP-TIK-nya itu di tahun 2020 sampai tahun 2021 yang di unit OPD yang terkait itu Diskominfo. Jadi yang tadi sudah kita jelaskan ini dibuatkan roadmap agar lebih mudah dilihat dan dilihat sejauh mana sih perkembangannya dan apa yang akan direncanakan dan akan segera diselesaikan dan yang menjadi prioritas pengembangan itu seperti yang mana. Nah, ini adalah proyeksi, bagian proyeksi terkait domain yang digunakan. Nah, di sini domain yang pertama ada kebijakan SPBE dengan aspek satu itu kebijakan tata kelola SPBE. Di sini ada level penerapannya saat ini itu berapa dan indeksnya saat ini berapa dan target indeks ke depan itu berapa. Di sini yang pertama ada domain kebijakan SPBE. Aspek yang pertama itu ada kebijakan tata kelola yang memiliki 7 indikator. Yang kedua, aspek kebijakan layanan SPBE, indikatornya itu ada yang nomor 8 sampai 17. Terus ada domain kedua itu tata kelola SPBE dengan aspek kelembagaan dan strategi dan perencanaan dan juga teknologi informasi dan komunikasi. Domain ketiga ada layanan SPBE dengan aspeknya layanan administrasi dan pemerintahan berbasis elektronik dan aspek yang dari layanan SPBE yang kedua itu layanan publik berbasis elektronik. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dari indeks total SPBE saat ini, yaitu 1,56, sedangkan target indeks yang diinginkan yaitu 3,63. Jadi butuh sekitar satu lebih nilai yang harus dikejar oleh Kabupaten Lombok Barat. Nah, terakhir ada bab ke-6 yaitu penutup. Laporan akhir master plan ini disusun guna memberikan gambaran sementara kondisi implementasi TIK untuk pelayanan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Lombok Barat. Kondisi yang disampaikan dalam laporan ini ternyata diperoleh dari proses tabulasi dan analisis formulir kuesioner survei kesimpulan terhadap hasil interview dan analisis data, baik data primer maupun data sekunder. Materi laporan akhir ini akan dijadikan sebagai landasan dalam pengimplementasian layanan SPBE. Jadi, master plan ini akan digunakan sebagai panduan dalam membangun layanan SPBE mereka sesuai bagi pemerintah Kabupaten Lombok Barat selama 5 tahun mendatang, yaitu tahun 2020 sampai tahun 2024. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Karena saya juga merupakan bagian penutup, maka saya ingin mengakhiri presentasi pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.